beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu, bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam sejati. Perkenalkan, nama saya Wino Susilo. Saya dari SMK Negeri 3 Bakahuni. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau presentasi materi mengenai PGMFI atau Program Fuel Injection. Dalam hal ini topik pembahasan kita adalah nanti di injektor. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai injektor, saya akan sampaikan mengenai latar belakang fuel injection ini, yaitu berkaitan dengan masalah lingkungan. Perubahan lingkungan saat ini semakin membahayakan kehidupan. Diiringi dengan peningkatan industri dan populasi kendaraan bermotor yang menyebabkan peningkatan kadar CO atau karbon monoksida semakin tinggi. Kemudian diikuti dengan kelangkaan sumber energi, sehingga kadar CO dan konsumsi energi dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Maka dari itu Honda menciptakan PGMFI dengan tujuan adalah untuk efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan. Berikut ini adalah tabel regulasi emisi standar Euro untuk kita perbandingkan antara Euro 1, Euro 2, dan Euro 3. Untuk Indonesia kebetulan kita sudah di Euro 3, di mana kandungan gas buang CO, AC, NOx sudah ditentukan seperti tabel berikut ini. Intinya, ketika nanti berpindah dari Euro yang lebih tinggi, misalkan Euro 3 ke Euro 4 dan seterusnya, maka kadar emisi yang dipersyaratkan akan semakin kecil. Selanjutnya kita ke definisi PGMFI. PGMFI itu panjangnya Program Fuel Injection. Definisinya adalah sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kendaraan. Ini pengertian secara umum dari PGMFI. Kemudian di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem suplai bahan bakar karburator dengan PGMFI. Karena sebelum PGMFI ini ada, kita menggunakan teknologi sistem bahan bakar konvensional atau yang lebih kita kenal dengan karburator. Kita lihat di sini ya. Pada karburator ya, campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam ruang bakar. Jadi terhisap ketika terjadinya langkah hisap pada motor 4 langkah, katup masuk terbuka sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian selanjutnya nanti akan diikuti proses selanjutnya sampai selanjutnya proses pembakaran. Itu untuk karburator. Jadi masuk ke dalam ruang bakar ini dengan terhisap pada saat langkah hisap pada motor 4. Kemudian kalau di PGMFI ini untuk suplai bahan bakar ke ruang bakar ini diawali oleh pendeteksian kondisi mesin oleh sensor-sensor yang ada pada PGMFI. Di antaranya ada throttle position, ada air temperature, intake pressure, engine temperature, dan seterusnya. Di sini akan mendeteksi dan hasilnya akan dikirimkan ke ECM atau Electronic Control Module sebagai prosesornya, di mana di sana akan diatur ignition timingnya, jadi kapan waktunya pengapian itu akan terjadi atau busi memastikan bunga api listrik, kemudian fuel injection timing, waktu bahan bakar itu mulai disemprotkan, dan fuel quantity atau jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar. Setelah itu nanti barulah ke aktuator atau outputnya, yaitu di injektor yang akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui katup masuk pada saat terjadinya langkah hisap, juga seperti sama prinsipnya pada motor 4 tak yang terjadi di karburator tadi. Kemudian untuk fungsi dan struktur dari saluran bahan bakar dari PGMFI system. Ya, kita mulai dari sini. Ini tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menampung bensin atau bahan bakar.
Kemudian di sini ada pompa. Nah, ini pompa ini yang akan mengirim ya atau menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Dalam pompa ini dia dilengkapi dengan atau terdapat filter bahan bakar yang fungsinya untuk menyaring bahan bakar. Kemudian nanti di sini ada pressure regulator. Kemudian nanti akan disalurkan melalui selang-selang bahan bakar atau pipa bahan bakar untuk dilanjutkan ke injektor. Nah, di injektor nanti yang akan disemprotkan ke ruang bakar. Ya, untuk mempelajari lebih detail mengenai PJMFI, kita paling tidak harus mengetahui atau memahami mengenai garis besar prinsip kerja sistem injeksi. Yang pertama adalah input. Input ini masukan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi mesin yang nantinya akan dikirimkan ke PJM. Input ini terdiri dari sensor-sensor yang ada pada sistem PJMFI. Di antaranya ada PG sensor atau throttle position sensor yang mengatur bukaan gas, kemudian EOT atau ECT, engine oil temperature, kemudian CKD, ada map sensor, IAT, dan O2 sensor. Nah, dari sini nanti akan dilanjutkan atau diberikan informasi tersebut diteruskan ke prosesor. Dalam hal ini adalah ECM atau Electronic Control Module. Di sini akan diproses informasi dari sensor-sensor, kemudian akan dipilih parameter yang akan dibutuhkan mesin dengan mengatur komponen bagian output. Di sini akan mengatur durasi pengeluaran bahan bakar, kemudian mengatur kapan bahan bakar akan disemprotkan, kemudian mengatur waktu pengapian atau timing pengapian, kemudian mengatur kerja fuel pump dan mengatur kerja IACV atau idle air valve. Selanjutnya dari sini kemudian akan diteruskan ke output atau aktuatornya, yaitu komponen yang bekerja berdasarkan perintah ECM. Apa saja? Ke coil ignition. Ini nanti akan menghasilkan percikan bunga api pada busi. Kemudian injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, kemudian ada fuel pump dan IACV atau idle air valve. Kemudian kita sudah sampai ke bagian topik ya, fokus pada di injektor. Ya, injektor ini merupakan bagian dari aktuator atau output dari sistem PJMFI yang fungsinya adalah menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Di sini kita lihat bagian dari injektor ini dia menjadi satu dengan throttle body, ya. Jadi menjadi satu kesatuan dengan throttle body. Adapun bagian-bagiannya dari injektor sendiri yaitu yang pertama ada filter sebagai penyaring yang akan menyaring bahan bakar yang akan masuk ke injektor. Kemudian ada solenoid coil yang nantinya akan dialiri listrik sehingga menghasilkan gaya kemagnetan. Kemudian ada spring atau pegas, kemudian ada plunger, kemudian ada needle valve atau katup jarum, dan ada jet nozzle atau lubang injektor. Nah, bagian injektor ini nanti ketika dia terjadi masalah, dia akan memberikan kode pada lampu mil. Mil itu apa? Mil itu malfunction indikator lamp yang ada pada speedometer. Kode ketipannya adalah 12 untuk injektor. Kemudian untuk di bagian injektor, jadi kalau kita perhatikan secara bentuknya, ya bentuk aslinya injektor itu adalah seperti ini, ya. Jadi tadi di sini ada untuk yang ke soket, ya, yang menuju ECM. Kemudian di sini ada di dalamnya seperti yang ada di gambar ini, ya. Jadi ada solenoid, ada plunger, ya. Kemudian di bagian bawah sini ada lubang atau port, ya. Kebetulan ada dua jenis nanti untuk lubang pada injektor ini. Saya lanjutkan untuk proses sewaktu bahan bakar disemprotkan. Arus listrik ini didapat dari ECM. Ya. Pada saat arus listrik mengalir, ya, maka solenoid coil akan terjadi kemagnetan atau terjadi gaya magnet sehingga menyebabkan plunger, ya ini plunger dan needle valve akan tertarik, ya ini akan tertarik. Nah, needle valve akan tertarik yang mengakibatkan terbukanya lubang pada nozzle injektor.
sehingga bahan bakar yang bertekanan 294 kilopascal ini akan terinjeksi menuju ruang bakar atau semprotan bahan bakar yang ditunjukkan oleh ini. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini sewaktu bahan bakar berhenti disemprotkan. Jadi ketika arus listrik dari ECM itu diputus, maka gaya magnet ini akan hilang pada solenoid coil. Ya, ini akan hilang. Maka plunger dan needle valve akan terdorong kembali oleh pegas, ini pegas kembali lagi dan menutup kembali lubang-lubang yang ada pada nozzle injektor. Sehingga apa? Sehingga semprotan bahan bakar ke ruang bakar akan berhenti. Ini ya, jadi untuk di pompa bahan bakar itu terdapat pressure regulator. Ya, ini tangki, kemudian ini ada pompa bahan bakar. Di sini ada pressure regulator yang fungsinya adalah mengatur tekanan bensin ini tetap di 294 kilopascal. Selanjutnya yaitu di fuel nozzle injector. Jadi diameter injection port ini sangat kecil sekali, jadi diameternya 0,152 mm, jadi sangat kecil sekali. Kemudian jumlah lubang pada injektor itu ada 6 pot seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Jadi ada 6 pot ini, ada 6 lubang. Ini untuk Supra X125 Speci FI ya, Revo AT, DCE, CPR 150R. Ini lubangnya ada 6. Tapi untuk yang CBR 250R ini lubangnya ada 12. Jadi lebih banyak untuk yang CBR 250R dengan tekanan bahan bakar yaitu 294 kilopascal dengan tegangan kerja 12 volt. Gambar aslinya seperti ini, seperti yang tadi kami saya tunjukkan. Ya, ini lubangnya ada 6, kemudian ini gambar penyemprotan. Ya. Sangat lengkap, sangat ini homogen. Kemudian untuk yang punya Honda ini garansinya 5 tahun atau 50.000 km. Ya, untuk injektor yang digunakan oleh Honda PGM FI ini termasuk dalam World Top Class Flow Control. Ya. World Top Class Flow Control. Jadi memiliki kemampuan yang pertama adalah ukuran partikel bahan bakar ini sangat kecil. Ya. Yang seperti ini sangat kecil, jadi paling kecil di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengontrol jumlah bahan bakar dengan presisi. Jadi sangat presisi dalam skala yang minimum. Jadi walaupun kecil skala minimum, tapi dia dapat mengontrol secara presisi atau sangat teliti. Jadi kesimpulannya, tingkat presisi yang paling tinggi di dunia ini adalah injektor yang digunakan oleh Honda PGM FI. Ini saya tunjukkan video penyemprotan bahan bakar oleh injektor. Kita perhatikan di sini ada 2 injektor. Yang di sebelah kanan ini adalah punyanya Honda. Sebelah kiri ini adalah punya kompetitor. Nanti kita lihat, nah ini volume yang dihasilkan dari penyemprotan itu ya, dari gelas ukur ini kita lihat. Yang sebelah kanan ini dia lebih sedikit ya, nanti lebih sedikit ya. Yang sebelah kanan ini terlihat lebih, ke sebelah kiri ini lebih banyak. Jadi sebelah kanan ini lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya yang sebelah kanan ini lebih irit ya, lebih irit bahan bakar, lebih hemat bahan bakar dibanding dengan yang di kiri atau yang di punyanya kompetitor. Ya, ini. Oke, kita sampai ke pemeriksaan dan penggantian komponen PGM FI. Jadi pada injektor jika terjadi permasalahan nanti akan muncul kode kedipan yaitu 12. Ya, kode kedipanya 12. Bisa diketahui di lampu mil atau malfunction indikator lamp. Ya, kemudian setelah itu kita tahu kodenya itu, maka kita perlu melakukan pemeriksaan. Ya. Yang pertama yaitu memeriksa tegangan listrik di injektor. Ya, kita cek tegangan listriknya berapa. Dengan cara kunci kotak kita off-kan, ya. Kemudian kita lepas konektor injektornya. Kemudian setelah itu kita putar kunci kotak ke on, kita hidupkan. Ya. Setelah itu kita ukur tegangannya menggunakan alat ukur yaitu voltmeter atau multitester, bisa pakai digital. Ya, ukur tegangan input dari baterai ke injektor. Kita ukur dulu. Kalau baterainya berapa?
biasanya 12,4 volt standarnya. Kita ukur di sini ya, dari terminal power pada injektor konektor ini dengan massa ini harusnya juga standarnya sama dengan tegangan baterai. Ini berarti kalau sama berarti tegangan listrik yang di injektor itu normal. Tapi kalau kurang berarti ada permasalahan sini ya. Berarti yang masuk ke terminal ini mungkin lebih kecil. Nah, oke. Setelah itu kita cek untuk tahanan injektor. Tahanan injektor itu kita menggunakan alat ohmmeter, ya, ohmmeter. Nanti bisa kita coba dengan cara yang sama dengan yang pengukuran tegangan tadi, yaitu dengan kunci kotak kita off-kan, kemudian kita lepaskan konektor injektor. Kemudian setelah itu memeriksa tahanan injektor. Ya. Jadi pemeriksaan ini bisa dengan melepas dari throttle body ataupun masih tetap terpasang. Jadi kita ukur menggunakan ohmmeter berapa tahanannya. Kita ukur, kita perhatikan. Standarnya di sini 8 sampai 16 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi kalau kurang dari 8 ataupun lebih dari 16 berarti ini tahanannya sudah tidak standar lagi. Jadi perlu dilakukan penggantian komponen injektor. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan rangkaian listrik dari injektor. Ya. Ini pemeriksaan rangkaian kita mulai dengan seperti tadi di awal, kunci kontak kita off-kan. Setelah itu kita lepas konektor injektor dan ECM. Ya. Kita lepas injektor ECM, kemudian kita periksa kontinuitas atau hubungan. Adakah hubungan atau adakah tidak ada hubungan pada kabel tersebut? Kalau pada kabel injektor pada sisi bodi dengan terminal ya, misalnya dari terminal injektor dengan ECM, ini harusnya ada hubungan atau tidak putus atau ada kontinuitas. Kalau dia tidak ada hubungan, berarti ini kabelnya ada yang putus. Kemudian kalau kita cek konektor injektor dengan massa, ini harusnya tidak ada hubungan atau tidak terhubung atau tidak ada kontinuitas. Ya, harusnya kalau ini ternyata dengan bodi atau dengan massa, kabel injektor dengan massa ini ada hubungan, berarti ada terjadi konslet. Maka ini akan menjadi permasalahan untuk injektor tersebut. Ya, kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan, materi yang berkaitan dengan PGM-FI, berkaitan dengan injektor. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.